Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Alma-Ata, yang terhormat kepada Kaprodi Universitas Alma-Ata atau Fakultas Agama Islam, yang terhormat kepada Bapak dosen dan Ibu dosen Universitas Alma-Ata dan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab Bapak Dr. Nasruddin MSI dan teman-teman PAI semuanya yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberi nikmat iman, Islam dan ihsan. Kemudian dan tak lupa marilah kita junjungkan alam kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita semua selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fadil Fadilan Rahmat dengan NIM 201 100 610 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, kelas A. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Bahasa Arab, yakni meresensi buku dengan judul bukunya yaitu Sorop Praktis dengan Metode Krapya. Mungkin buku ini sering dikaji oleh santri-santri khususnya di Pondok Pesantren Krapya, karena sorop ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah bahasa Arab. Maka dari itu, saya di sini akan meresensikan suatu buku yang mencakup dalam bahasa Arab, yakni ilmu sorop. Dalam buku Sorop Krapya ini, Sorop Praktis Metode Krapya yang disusun oleh beliau yang bernama Haji Muhtarom Bushro, SAG MSI, tempat tanggal lahir Yogyakarta 16 Juli 1960, alamat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek M. Riwayat pendidikan beliau SD Jegrang Krapya Yogyakarta, Madrasah Diniyah, Madrasah Saniyah, dan Madrasah Aliyah. Beliau mencari ilmu di Yayasan Ali Maksum, Pondok Pesantren Ali Maksum Krapya Yogyakarta. Kemudian melanjutkan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sarjana 2 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pengalaman beliau dalam mengajar itu sangat banyak, lebih tepatnya mengajar di Pondok Pesantren Krapya. Selanjutnya saya akan membacakan isi buku dalam buku Sorop Praktis Metode Krapya ini. Yang pertama, tentunya pengertian sorop itu dalam bahasa Arab tagyiru, atau dalam bahasa Indonesianya perubahan. Pada dasarnya perubahan angin dari suatu keadaan menuju keadaan yang lain atau dari suatu arah ke arah yang lain. Menurut istilah, perubahan asal suatu kata kepada beberapa kata yang lain atau berbeda untuk mencapai arti yang dikehendaki, yang hanya bisa tercapai dengan perubahan tersebut. Penyusunannya ilmu sorop ini yang pertama kali oleh Imam Mu'adz bin Muslim. Beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Kufah.
pembahasannya dalam ilmu sorof ini yaitu tentang isim-isim dan fi'il-fi'il yang ditasrif. Kemudian manfaatnya dalam mengkaji ilmu sorof ini yaitu tentunya kita mengerti kata per kata dalam suatu tulisan bahasa Arab agar terucap dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ditentukan dalam bahasa Arab, khususnya ketika membaca Al-Quran. Kemudian ilmu sorof sendiri pengertiannya adalah termasuk ilmu yang dalam tata bahasa Arab yang paling penting karena menjadi pedoman untuk mengetahui sigot, nisbatnya, jamaknya, i'lal, idghamnya, ibadalnya, dan lain-lainnya. Dan ilmu sorof ini berhubungan dengan satunya lagi yaitu ilmu nahwu. Kedua tersebut tidak bisa dipisahkan karena saling berhubungan dan sangat penting dalam berbahasa dan menulis bahasa Arab. Adapun perbedaannya antara ilmu sorof dan ilmu nahwu yaitu ilmu sorof adalah ilmu atau suatu kata yang sebelum masuk di dalam susunan kalimat. Sedangkan ilmu nahwu yaitu pembahasan suatu kata yang sudah masuk pada suatu kalimat atau susunan kalimat. Kemudian itu tasrif. Tasrif dalam kalimat ini adalah kata dari suatu bentuk menjadi beberapa bentuk lain berdasarkan peraturan yang sudah ditentukan. Contohnya nasoro yansuru unsur, nasron nasirun mansurun mansorun mansorun. Tasrifan tersebut merupakan modifikasi dari beberapa pembaharuan dari tasrifan salafiyah agar lebih efektif dan mudah sehingga fi'il dan isim dipisahkan. Kemudian pembagian fi'il itu ada dua. Yang pertama fi'il sahih, fi'il yang tidak mempunyai huruf i'lad, dan fi'il mutal yaitu fi'il yang mempunyai huruf i'lad. Fi'il sahih sendiri terbagi menjadi 3 bagian yaitu sahih salim, sahih mahmuz, dan sahih mudha'if. Kemudian fi'il mu'tal, mu'tal muthal, mu'tal ajwaf, mu'tal nakis, mu'tal alafif makrun, dan mu'tal lafif mafruk. Kemudian yaitu pembagian fi'il pada mujarod dan mazid. Nah, fi'il mujarod tersendiri yaitu jika seluruh hurufnya asli atau disepikan dari tambahan. Sedangkan fi'il mazid yaitu jika fi'ilnya terjadi penambahan huruf dari aslinya. Fi'il mujarod sendiri terbagi menjadi dua yaitu fi'il mujarod sulasi dan fi'il mujarod rubai. Contohnya pada mujarod sulasi nasoro, doroba, fataha, dan rubai yaitu pada mujarod rubai dakhroja. Selanjutnya itu fi'il mazid terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama mazid sulasi dan mazid rubai. Contohnya pada mazid sulasi akroma ing tolako istagfaro, dan mazid rubai yaitu contohnya tadakhroja dan ifrang qo'a. Dan kelebihan pada buku ini yaitu yang saya baca dan hal yang menarik dalam buku ini itu ini sangat praktis dan sangat mudah dipahami, mudah dikaji khususnya untuk para santri. Adapun bagi yang tidak santri itu bisa mengkaji sorof ini karena sudah disusun atau dimodifikasi dengan cara yang praktis. Karena ilmu sorof ini penting dalam tata bahasa Arab agar tulisan atau ucapan yang kita ucapkan itu sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Kemudian kekurangannya yaitu buku ini harus direvisi
atau dicek kembali apabila ada bahasa-bahasa yang memang kurang dipahami oleh orang-orang awam khususnya. Karena memang mempelajari ilmu bahasa Arab ini harus benar-benar detail dan dapat dipahami agar apa yang kita ucapkan dalam bahasa Arab itu benar dan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nasiruddin MSI yang telah memberikan tugas ini kepada mahasiswa PAI. Semoga bermanfaat. Amin amin rabbal alamin. Wabillahi muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.